Pelaku pengancaman calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan inisial AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur. Dari pemeriksaan awal, AWK mengakui perbuatannya membuat cuitan ancaman tersebut. Kadis Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menuturkan melalui keterangan awal yang disampaikan tindakan ancaman tersebut tidak berkaitan dengan capres ataupun parpol tertentu. Terduga pelaku pun terancam Undang-Undang ITE tentang ancaman melalui media sosial. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Keluarga mengaku kaget atas penangkapan AWK. Menurut kakak pelaku, saat itu ia bersama bapak dan adiknya AWK sedang mengantarkan pesanan barang. Tiba-tiba mobil yang dikendarai diberhentikan oleh anggota kepolisian Polda Jawa Timur. Polisi kemudian membawa AWK untuk diperiksa. Kerja, Pak. Waktu nganterin Brambang di toko di Jember itu, ya waktu saya sudah mengantarkan, sudah mengambil uang dari toko, ya saya harus pindah pasar, soalnya kan nggak, pasar itu pindah-pindah. Waktu mau jalan, moro-moro mobil di stop, kontak direbut dari bapak, moro-moro adik saya ditangkap, terus menanyakan kalau ya mas langsung moro-moro juga uang mas, bilangnya dari Polda Jatim. Dari Polda Jatim. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menerima ancaman di media sosial. Anies diduga diancam ditembak saat sedang live di aplikasi TikTok. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap terduga pelaku dengan inisial AWK. Melalui keterangan tertulis, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengapresiasi Kapolri dan berharap pelaku bisa dibina. Semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang ditulisnya itu bisa berbahaya, serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik luas, kata Anies lewat keterangan tertulisnya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran pun mengapresiasi Polri soal penangkapan pelaku pengancaman Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut juru bicara TKN Prabowo Gibran, Andre Rosiade, seluruh kandidat pemilu harus dapat perlakuan yang sama dan pengganggu demokrasi harus ditangkap. Sudah ditangkap oleh polisi, tentu kita apresiasi. Menurut saya siapapun tidak berhak ya mengganggu proses demokrasi kita. Saya mendukung ya, mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian bagi para menangkap dan menghukum para pengganggu demokrasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD turut menanggapi ancaman yang diterima oleh Anies Baswedan. Mahfud menyebut polisi harus mengusut kasus ini sesuai hukum. Dan nanti biar diselidiki lah, kalau diancam melalui medsos itu kan bisa dilacak. Mau melapor aja. Tapi sebenarnya kalau kejahatan itu nggak perlu laporan. Itu kan yang perlu laporan pengaduan itu kan kalau delik aduan. Kalau kejahatan seperti itu, seperti ada kebakaran di mana gitu, polisi harus langsung cari. Saat ini tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur masih mendalami kasus ini. Dari informasi awal, polisi mengatakan tidak ada afiliasi antara pelaku dan paslon tertentu. Tim Liputan, Kompas TV. Merespon adanya ancaman pada Anies Baswedan di media sosial, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut tim hukum Amin tidak akan tinggal diam. Selain menyerahkan kasus ke polisi, Caimin menyebut tim hukum Amin akan mencari bukti kuat dan akan melaporkan kasus pengancaman ini kepada Presiden Joko Widodo. Dan ini lagi saya proses, nanti kalau benar akan saya laporkan Pak Presiden langsung. Gus, tapi mengenai pengancaman tadi, Gus, ini tim Amin sendiri menganggapnya serius nggak, Gus? Serius, kita akan proses. Kalau nanti buktinya kuat, saya lapor Presiden. Gus, terkait